Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Liani Wulandani untuk pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Untuk minggu kemarin sudah Bu Liani jelaskan ya pokok-pokok pelajaran yang akan kita kuasai. Kemarin ada 4 kompetensi yang akan kita pelajari. Oke. Nah, materi yang kita pelajari tidak usah Bu Liani jelaskan ulang. Ya, langsung saja kita mulai minggu ini, yaitu media promosi. Yang pertama adalah arti dan tujuan promosi. Kata-kata promosi tentu kalian sudah tidak asing lagi, karena semua usaha, baik itu usaha yang kecil, menengah maupun besar, selalu membutuhkan promosi tersebut. Baik promosi itu dilakukan dengan lisan maupun dalam bentuk tertulis dan gambar. Adapun pengertian dari promosi itu adalah memberitahukan, bisa menginformasikan, kemudian menawarkan produk. Di sana ada bujukan ataupun rayuan dari kita selaku produsen, dan juga dalam rangka menyebarluaskan suatu produk yang dibuat ataupun jasa kepada calon konsumen kita, sehingga apa? Akhirnya konsumen tersebut melakukan pembelian karena konsumen tersebut tertarik pada apa yang kita informasikan tersebut. Kemudian tujuan daripada promosi yaitu yang pertama, untuk menyebarkan informasi produk kita kepada konsumen. Kita tahu bahwa konsumen tidak akan mengenal daripada produk yang kita buat kalau tidak kita promosikan. Nah, promosi itu tentunya bisa kita lihat di berbagai media yang ada. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru. Artinya bahwa kalau kita sudah punya pelanggan, dengan adanya promosi yang kita lakukan, maka pelanggan-pelanggan kita akan bertambah karena banyaknya orang yang mengetahui mengenai produk yang kita buat. Di samping itu, kita akan selalu menjaga bahwa konsumen langganan kita yang lama akan selalu loyal terhadap produk kita tersebut. Yang ketiga, bisa menaikkan penjualan. Artinya bahwa yang tadinya penjualan produk kita hanya 5 atau 10 bisa menjadi 50 atau 100 karena banyaknya konsumen yang tertarik pada produk yang kita jual. Sehingga apabila penjualan ini naik, otomatis laba ataupun keuntungan yang diterima kita selaku produsen akan bertambah. Berikutnya, yang keempat, untuk mengunggulkan produk yang kita buat. Artinya, kalau promosi itu kita selalu memberikan kelebihan daripada produk kita, sehingga konsumen akan berpikir begitu banyaknya keunggulan pada produk daripada produsen tersebut, sehingga bisa membedakan antara produk yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kelima, membentuk citra produk atau membentuk suatu nama yang baik di mata konsumen. Kita tahu kadang-kadang untuk produk itu begitu lekat di hati konsumen. Contohnya seperti Pepsodent. Pepsodent itu
identik dengan pasta gigi, padahal pada dasarnya pasta gigi itu sendiri mereknya begitu banyak, akan tetapi karena nama itu melekat di hati konsumen, nah itu akan membentuk citra produk tersebut. Yang keenam, untuk mengubah tingkah laku atau pendapat konsumen tentang suatu produk. Artinya, mereka yang belum begitu tahu mengenai produk yang kita buat, dengan kita berikan promosi-promosi yang bagus, konsumen yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik, konsumen yang tadinya tertarik menjadi membeli pada produk yang kita buat tersebut. Nah, itu adalah tujuan-tujuan daripada promosi. Artinya kenapa promosi itu harus kita buat. Nah, apabila nanti kalian ada pertanyaan, artinya dari yang Bu Liani jelaskan mengenai arti dan tujuan tersebut, silahkan kalian WA langsung ke Bu Liani. Berikutnya adalah jenis daripada media promosi. Yang pertama adalah media cetak. Media cetak tentunya adalah media yang dibuat secara tertulis. Adapun contoh dari media cetak sebagai jenis media promosi yang pertama adalah koran. Tentunya koran ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, walaupun anak sekarang malas untuk baca koran. Karena apa? Kalian lebih mengandalkan pada informasi yang ada di HP. Ya, walaupun koran itu sebetulnya juga banyak memuat mengenai informasi-informasi ataupun promosi-promosi. Yang berikutnya adalah tabloid. Ya, tabloid ini juga sebagai salah satu media cetak di mana di dalamnya banyak banget promosi yang dilakukan oleh produsen. Berikut tentunya dengan contoh gambar-gambar yang ada. Kemudian brosur, ya. Brosur, kita lihat contoh brosur, ya. Brosur ini dibuat tentunya dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang jelas, brosur itu memuat mengenai kelebihan-kelebihan dari produk yang dihasilkan oleh produsen. Di situ mungkin ada diskon, ada diskon atau potongan harga, kemudian ada hadiah-hadiah yang disertakan di sana. Itu dimuat keseluruhannya di brosur tersebut. Nanti untuk contoh-contoh brosur bisa kalian buka di internet, ataupun kalau kalian pas kebetulan jalan-jalan, kalian diberikan brosur oleh marketing dalam rangka mengenalkan produk, itu bisa saja kalian jumpai. Yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik yang pertama adalah televisi. Ya, televisi ini dipilih oleh produsen sebagai media promosi karena di televisi itu bisa mendemonstrasikan produk yang dipromosikan. Jadi orang bukan hanya membaca, bukan hanya melihat gambar, tapi di sana konsumen bisa melihat karena melihat dengan lebih jelas karena gerak, ya. Jadi tentunya lebih detail. Misalnya kita mengetahui bagaimana sih tekniknya menggunakan produk tersebut. Misalnya yang dipromosikan itu HP, ya. Nah, dengan televisi
itu bisa juga dengan menggunakan artis-artis yang terkenal. Di sana orang juga lebih tertarik, ya, misalnya seperti promosi motor, si gesit irit misalnya, dan seterusnya. Nah, selain televisi, media elektronik yang lain adalah radio. Tapi dengan radio kita hanya bisa mendengar saja, tetapi tentunya biaya dari televisi dan radio tentu lebih murah kalau menggunakan radio. Berikutnya adalah sosial media. Nah, ini yang sering kali digunakan dan banyak digunakan untuk saat ini, ya. Nah, sosial media itu bisa berupa Instagram, bisa YouTube, bisa WA, dan seterusnya. Itu dipilih oleh produsen dalam rangka mempromosikan produk tersebut, baik itu produk yang baru maupun produk-produk lama yang masih diproduksi oleh produsen tersebut. Berikutnya adalah media outdoor. Ya, contoh media outdoor diantaranya baliho. Baliho ini adalah berupa tulisan besar di papan pengumuman yang diletakkan di tempat-tempat yang strategis. Contohnya di atas lampu lalu lintas, ya, tapi tidak mengganggu lampu lalu lintas itu karena letaknya di atasnya, misalnya seperti itu. Nah, baliho ini biasanya pesannya singkat, ya, akan tetapi tentunya biayanya juga mahal karena memakan tempat yang luas untuk baliho tersebut. Kemudian berikutnya adalah media dengan menggunakan spanduk. Nah, spanduk itu pun harus diletakkan di tempat yang strategis supaya mudah dibaca oleh konsumen, dan penggunaan kata-katanya juga yang menarik, bisa disertai gambar juga di situ. Kemudian neon box. Nah, di sini Bu Liani berikan contoh neon box seperti Alfamart, ya. Namanya saja neon box, tentunya adalah box yang bercahaya sehingga membuat konsumennya lebih tertarik pada produk yang ataupun tempat yang dipromosikan. Kemudian kita akan membahas mengenai bentuk promosi. Yang pertama adalah bentuk promosi iklan, ya. Contohnya di sini iklan HP. Iklan HP ini dibuat dengan kata-kata yang sangat menarik, yaitu dengan kata-kata awal diskon. Nah, kata-kata diskon, apalagi kemudian diskon besar-besaran, tentunya akan sangat menarik bagi konsumen. Ya, terkadang orang tidak memperhatikan harganya dulu, tapi memperhatikan kata-kata di situ, diskon besar-besaran. Nah, orang akan memperhatikan daripada promosi yang ada. Berikutnya adalah penjualan dengan tatap muka. Bentuk promosi ini juga sangat efektif karena apa? Karena konsumen bisa menanyakan secara langsung mengenai produk yang ditawarkan, ya, apakah itu mengenai cara memakainya, mengenai garansinya, ataupun mengenai hal-hal yang lain yang ingin diketahui oleh konsumen, ya. Contohnya penjualan tatap muka itu kita jumpai misalnya di mall, ya, di mana di sana produsen membuat stand, kemudian di situ ada bagian marketing yang khusus untuk menawarkan produk dan menjawab pertanyaan dari calon konsumennya. Berikutnya adalah publisitas. Publisitas adalah sebagai salah satu bentuk promosi dengan bisa menggunakan pengeras suara supaya konsumen itu mengetahui mengenai produk-produk yang ditawarkan.
atau bisa juga dengan menggunakan brosur yang disebarkan ke konsumen, ya, supaya konsumen tahu mengenai produk yang ditawarkan. Berikutnya adalah contoh daripada promosi penjualan. Nah, promosi penjualan seperti ini sering kita jumpai di mall atau di pusat perbelanjaan, ya, misalnya diskon 20%, diskon 30%, diskon 50%, bahkan ada yang diskon 50% plus 50%. Ya, bukan berarti 50 plus 50 itu 100 atau dikatakan produk itu gratis. Tetapi dengan perhitungan harga awal, ya, dikalikan dulu 50%, baru hasilnya nanti dikalikan lagi dengan 50% atau sama dengan diskonnya 75%. Artinya kita hanya membayar 25% dari harga awal. Nah, demikian untuk materi yang kita bahas pada hari ini mengenai arti dan tujuan promosi, kemudian jenis media promosi maupun bentuk promosi. Jadi kalau kalian belum jelas dengan materi ini, silahkan WA Buliani. Kita lanjut untuk pembahasan materi berikutnya masih di media promosi, yaitu segmentasi pasar dan strategi promosi, tapi minggu depan. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.